Tuan Muda Leng memiringkan kepalanya dan tersenyum. Tahu sekarang juga tidak terlambat. Hyuna mendelikkan matanya. Sebenarnya ada berapa banyak hal yang tidak diketahuinya. Dirinya ingin menarik kembali tangannya, tapi Tuan Muda Leng tidak ingin melepaskannya. Apa yang sudah digenggam pria itu tidak akan pernah bisa pergi lagi. Hyuna memutar bola matanya dengan malas pada pria itu. Jika berani, kalau aku ke toilet, maka jangan lepaskan tanganku. Pesawat mengantarkan Wendy Leng ke rumah sakit di kota B lebih dulu. Kemudian pergi ke klub pribadi Tuan Muda Leng di kota A. Di perjalanan, Hyuna menatap tangannya yang digandeng Tuan Muda Leng, lalu bertanya. Bibi ke-8 sudah pergi. Apa sudah bisa dilepaskan? Tuan Muda Leng justru tidak menjawabnya. Apa masih marah? Bibi ke-8 sudah memberikan pesawat ini padamu. Wendy Leng walaupun sangat lapang dada, tetap saja tidak mungkin memberikan helikopter pada orang lain sebagai hadiah. Semua ini karena Hyuna menikah dengannya. Hyuna menyindir. Apa aku bilang mau? Pria ini benar-benar keterlaluan. Jika ingin dirinya mengendarainya, tentu saja harus belajar dulu. Apa belajar mengemudikan helikopter semudah itu? Tuan Muda Leng berkata, kalau kamu tidak mau, Bibi ke-8 akan tidak senang dan berpikir kamu merendahkan hadiah darinya. Kamu menggunakanku dan pernikahan palsu untuk membohongi keluargamu, lalu bekerja sama dengan keluargamu untuk menguji kesetiaanku. Suara Hyuna terdengar dingin. Apa pria itu menganggap dirinya benar-benar percaya jika semua ini hanyalah ide Wendy Leng? Jika bukan Steve Leng yang berniat mengujinya, bagaimana mungkin bisa menyetujui rencana ini? Apa pria ini pria yang akan mendengarkan ucapan seorang wanita begitu saja? Tuan Muda Leng tidak ingin menjelaskan. Hyuna semakin marah. Kalian para pria, apa semuanya seperti ini? Merasa wanita sangat bodoh dan mudah dibohongi. Apa kalian para pria? Mata Steve Leng sedikit memicing, syarat akan waspada. Jangan samakan aku dengan Ziko. Ziko lagi? Sekarang Hyuna sangat tidak ingin mendengar nama ini. Hyuna yang marah, tenaganya benar-benar menjadi kuat. Dia langsung menarik kembali tangannya hingga terlepas. Steve Leng merasakan telapak tangannya yang sedikit sakit, sedikit menarik sudut bibirnya. Kamu? Setelah Lionel ditampar, dirinya sangat ingin mencari kesempatan untuk balas memukul Hyuna. Lionel, aku baik-baik saja. Tuan Muda Leng berkata dengan dingin, membuat Lionel hanya bisa menarik kembali tangannya. Hyuna menyesuaikan tempat duduknya, kemudian berbaring, lalu menutup sepasang matanya. Kak Lionel, jangan gunakan surat perjanjian untuk mengancamku lagi. Jika tidak, aku mungkin akan merasa tidak nyaman. Lalu nanti malam, tidak bisa menemani pesta tuan mudamu itu. Mengancamnya. Lihatlah bagaimana gadis ini mengancam kembali dirinya. Jangan lupa, sebenarnya Tuan Muda Leng yang membutuhkannya untuk melakukan semua ini. Lionel merasa sangat kesal, tapi Tuan Muda Leng justru tertawa karena merasa lucu. Gadis ini ternyata seperti singa, sungguh berkarakter. Namun rasa kemenangan Hyuna hanya bertahan sebentar, lalu semuanya benar-benar berakhir. Demi menghadiri pesta malam ini,
Berbagai penata rias dan penata busana telah merias 360 derajat sisi Hyuna. Tentu saja kata 360 derajat ini cukup menyiksa Hyuna. Hal yang lebih parahnya lagi adalah agar Hyuna terlihat lebih cantik lagi dengan gaun berwarna merah muda itu. Mereka tidak memberinya makan malam. Setelah tersisa selama 3 jam lebih, dengan paksa mengubah seorang gadis biasa menjadi seorang gadis yang luar biasa cantik. Merubahnya menjadi seperti dewi kecantikan dan penuh karisma. Saat Hyuna bercermin, dirinya bahkan hampir menangis dengan kecantikannya sendiri. Ternyata dirinya juga bisa secantik ini. Kulitnya sangat bagus, bentuk tubuhnya juga indah. Walaupun fitur wajahnya tidak begitu halus, tapi cukup indah. Bentuk wajahnya juga seperti boneka yang tidak akan menua. Kepala penata busana memuji kelebihan Hyuna secara berlebihan untuk mendapatkan hati Tuan Mudaleng. Astaga, bagaimana mungkin selera Tuan Mudaleng buruk? Aura dewinya tentu saja semakin menguat setelah dirias oleh Edwardku. Terima kasih banyak. Tuan Mudaleng menatap Hyuna yang bercahaya dengan puas. Berpenampilan seperti ini baru terlihat seperti pasangannya. Aku mau makan. Hyuna memprotes hingga merusak suasana. Astaga Nona, jika kamu makan, maka perutmu akan menonjol. Itu akan merusak bentuk tubuhmu. Edward memekik dengan tegang. Apa itu Dewi? Mereka yang tidak memakan makanan dunia yang disebut sebagai Dewi. Oke. Dewi mengatakan, aku mau makan. Oke. Hyuna tidak memiliki rasa aman jika tidak makan. Tahanlah, pulang nanti aku akan membuatkan makanan untukmu. Tuan Mudaleng mendekat menggenggam tangan Hyuna, lalu diletakkan ke lengannya. Ayo, kita sudah hampir terlambat. Hyuna mencibirkan bibirnya. Karena ada cemilan malam, aku akan menoleransimu. Jika tidak enak, maka tamatlah riwayatmu. Steve Lang mendekat ke telinganya, lalu tersenyum jahat dan berkata, jika tidak enak, kamu bisa memakanku. Hyuna mendelik padanya. Kenapa kamu tidak bisa serius sedikit? Kedua orang itu naik ke pesawat. Hyuna tidak menggubris pria itu karena tidak bertenaga. Tempat yang bisa dihadiri oleh pria seperti Steve Lang, pasti ada begitu banyak wanita genit yang mendekat. Hyuna harus menyimpan tenaganya untuk melawan para wanita itu. Walaupun lapar, dirinya tetap tidak melupakan tugasnya. Sepanjang perjalanan, Tuan Mudaleng juga tidak berinisiatif untuk mengajaknya bicara. Hingga mereka turun dari pesawat. Mulai turun dari lift hingga tiba di aula pesta. Tuan Mudaleng tiba-tiba mendekat ke telinganya dan bicara dengan lembut. Jangan marah lagi. Aku jamin kelak tidak akan bekerja sama dengan siapapun lagi untuk memujimu. Kalimat inilah yang Hyuna tunggu. Lalu menundukkan kepalanya dan mulai tersenyum. Namun saat mendongakkan kepala, dia melihat Jiko sedang berjalan mendekat ke arahnya.